Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arizal Rafli, NIM 20211111010, kelas 2A Manajemen. Di sini saya akan menjawab UTS Bahasa Indonesia. Pertanyaan nomor 1, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan? Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kesalahan penulisan ejaan yakni 1. Interferensi bahasa ibu. 2. Penguasaan kosakata yang kurang. 3. Kurangnya minat baca siswa. 4. Kesalahan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya kesalahan penulisan ejaan yang sering muncul. Coklat. Yang benar penulisannya adalah coklat. Telur. Yang benar penulisannya adalah telur. Fotokopi, yang benar penulisannya adalah fotokopi. Pertanyaan nomor 2, bagaimana langkah perbedaan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung adalah kutipan yang menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis sebagaimana aslinya tanpa diubah. Contohnya, seorang wanita muda berdiri terpikat memadang ular yang melilit sebatang pohon sambil menjalurkan lidahnya. Katanya sebagai suaminya, alangkah indahnya kulit ular itu untuk tas dan sepatu. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis setelah mengalami perubahan sebagaimana yang diinginkan penulis karya sehingga dianggap lebih sesuai dengan konteks penulisan yang terpilih. Contohnya seperti yang dikemukakan oleh Altenbaum 1970 sama dengan 4-5, bahwa puisi menggunakan sarana-sarana ke poin, kita secara bersama-sama mendapatkan jaringan efek sebanyak-banyaknya. Pertanyaan nomor 3, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Contohnya Cristiano Ronaldo, pesepak bola Portugal yang jadi raja dunia. Berasal dari Portugal, Cristiano Ronaldo atau yang kini kerap disapa CR7 merupakan sosok pesepak bola dunia paling sukses sejak raya. Ia lahir pada 5 Februari 1985 di Madeira, Portugal. Sebagai pesepak bola dunia, Ronaldo mengawali karirnya di liga lokal Portugal. Setelah itu, Ronaldo berpetualang ke Eropa dan berhasil meraih sebagai gelar baik untuk klub maupun pencapaian pribadi. Sejak kecil, kecermerlangan Ronaldo memang sudah tampak. Semisal pada usia 8 tahun saat membela klub masa kecil di Andorinha, kepiawaian Ronaldo dalam bermain bola mulai tercium. Alhasil ia dilirik oleh berbagai klub sampai akhirnya klub liga utama Portugal Sporting Lisbon merekrutnya. Bersama Sporting Lisbon, Ronaldo mampu mencuri perhatian khalayak sampai raksasa Inggris Manchester United meminangnya pada tahun 2003. Biografi atau daftar keputusan
adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagai karangan yang sedang digarap. Contohnya, Irul Pramana AN 1999, Bintang Nusantara, Jakarta, Gramedia, Depdikbud 2002, Kisah Seorang Pelajar Jakarta, Balai Pustaka. Soal nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat penggunaan untuk menunjukkan kata penggantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata pukul menggunakan makna saat atau waktu. Dengan ini makna yang tepat adalah pukul, bukan jam. Contohnya, saya bisa bangun pada pukul 5 WIB. Kata jam menggunakan makna masa atau jangka waktu, maka kata yang digunakan adalah jam. Contohnya, aku tidur di malam hari selama 8 jam. Pertanyaan nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pertanyaan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang arbiter yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat. Ronald Wardau mendefinisikan bahasa sebagai a system of arbitrary vocal symbol set for human communication. Definisi tersebut menekankan bahwa pada intinya bahasa adalah ucapan, bukan tulisan yang menggabungkan antara bunyi dan makna. Tidak ada kaitan antara lambang bunyi dan makna itu yang dimaksud simbol bunyi dan berkembang berdasarkan suatu aturan yang disepakati oleh pemakainya. Pertanyaan nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contohnya kesalahan tersebut. Tanda koma banyak disalahkan penggunakannya pada kondisi berikut. 1. Pemisah unsur rincian kalimat. 2. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung sebelumnya tetap dikasih koma. 3. Koma selalu digunakan untuk menghindari salah baca. Contoh kesalahan penulis tanda koma. 1. Tanda koma dipakai untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, kesalahan. Ibu belanja beras, minyak, gula, dan tepung. Pembenaran. Ibu belanja beras, minyak, gula, dan tepung. Tanda koma dipakai sebelum kata hubung atau konjungsi. Biasanya dipakai pada kalimat majemuk setara. Contohnya, kesalahan rumah ini bukan milik saya, melainkan milik orang tua. Pembenaran, rumah ini bukan milik saya, melainkan milik orang tua. Pertanyaan nomor 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. 1. Tanda titik 2. Dipakai pada akhir suatu pertanyaan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, 1. Adik membeli alat tulis, pensil, pulpen, buku, dan penghapus. 2. Ibu membeli alat kebersihan, titik 2, sapu, kemonceng, kain, pel, dan kan ibu. 2. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya, 1. Hari sudah malam. Titik koma, anak-anak masih membaca buku. 2. Ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma, baju, celana dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Pertanyaan nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring
Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta merta karena kurang pahamnya mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisan. Bisa jadi seorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan tersebut. Contohnya, satu, pada penulisan judul buku. Kesalahan, salah satu puisi yang populer karya Sapardi Djoko Damono adalah Hujan Bulan Juni. Perbaikan, salah satu puisi yang populer karya Sapardi Djoko Damono adalah Hujan Bulan Juni. Jadi perbaikannya adalah di Hujan Bulan Juni ini harus menggunakan kata huruf miring. Kesalahan penulisan bahasa asing atau bahasa daerah. Kesalahan, saya menemukan informasi tersebut baru saja di Twitter. Perbaikan, saya menemukan informasi tersebut baru saja di Twitter. Penggunaan huruf Twitter ini yang benar adalah harus huruf miring. Pertanyaan nomor 9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Huruf vokal merupakan huruf yang terdiri dari A, I, U, E, O. Contoh kesalahan penulisan huruf vokal. Kita harus berani mengambil risiko. Kita harus berani mengambil risiko. Dosen telah menjelaskan materi secara detail. Dosen telah menjelaskan materi secara detail. Sedangkan huruf konsonan adalah huruf selain huruf vokal yakni B, C, D, F, G, H, dan seterusnya. Contoh kesalahan penulisan huruf konsonan. Pada zaman sekarang, banyak orang yang mengabaikan budaya. Pada zaman sekarang, banyak orang mengabaikan budaya. Mesin tersebut berjalan otomatis. Mesin tersebut berjalan otomatis. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.